Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Kalisa Raksa Putri dengan NIM 23500091170. Adapun rekan-rekan saya yaitu Mario Caleb, Adelia Marwah, dan Nindya Mailani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang job analysis. Yang pertama ada ikhtisar dan jabatan. Posisi jabatan: penyaji, nama, yayat, unit kerja produksi, bagian dapur, lokasi Cipageran. Ikhtisar: tugas jabatan menyiapkan bahan baku dimsum dan saus sesuai standar resep dan kebersihan makanan. Selanjutnya ada persyaratan jabatan, yaitu pendidikan formalnya dari SMP sampai SMA, pendidikan non formalnya pelatihan dasar pengolahan makanan atau higienitas makanan, pengalamannya minimal 6 bulan. Keahlian untuk jabatan ini adalah menyiapkan dan memasak dimsum, memahami standar kebersihan makanan, bekerja cepat dan rapi, dapat mengikuti resep secara konsisten. Selanjutnya ada nature and soap. Yang pertama ada jenis kesalahan, yaitu kulit dimsum terlalu tebal, isi dimsum terlalu basah, dan pemilihan tepung tidak tepat. Selanjutnya ada akibat kesalahan. Yang pertama ada tekstur dimsum menjadi keras dan tidak renyah, dimsum mudah pecah, hasil kurang rapi dan tekstur lembek, kulit tidak renyah dan terlalu keras. Selanjutnya ada cara mengetahui dan menelusuri atau memperbaiki. Yang pertama ada ukur ketebalan kulit, gunakan alat dan latihan rutin. Yang kedua ada tiriskan bahan isian, kurangi kadar air dan gunakan bahan segar. Yang ketiga ada gunakan tepung khusus dimsum atau rendah gluten. Selanjutnya ada B, masalah-masalah pekerjaan yang sering dihadapi pemegang posisi dan proses penyelesaiannya. Yang pertama ada masalah yang lazim ditemui, yaitu kualitas dimsum tidak konsisten, stok bahan baku habis, keluhan fisik pekerja. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan, yaitu evaluasi hasil produksi dan pelatihan ulang dan revisi SOP. Yang kedua ada gunakan sistem just in time, cek stok harian dan kontrak pemasok. Yang ketiga ada evaluasi postur kerja dan perbaikan alat. Yang keempat ada dasar panduan pengambilan keputusan seperti contohnya yaitu SOP pelatihan rutin, sistem inventory dan pemasok, hasil analisis ergonomi dan rekomendasi reba. Selanjutnya ada C, yaitu memutuskan untuk menolak permintaan klien yang tidak sesuai dengan standar perusahaan atau kemampuan tim. Yang D, yaitu menangani masalah darurat yang memerlukan tindakan cepat seperti menangani keluhan pelanggan secara langsung atau mengambil tindakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya rekan saya. Struktur organisasi, proses memasak, dan pelayanan. Di sini judulnya itu struktur organisasi dengan inputnya ada internalnya itu resep standar, bahan baku, instruksi atasan. Eksternalnya ada pesanan pelanggan. Proses utama itu dijalankan oleh koki, fokus pada proses memasak, alur kerja dari penerimaan input, pengelolaan, langsung ke distribusi hasil ke bagian pelayanan atau kasir. Outputnya di internalnya ada bahan siap masak, bahan makanan jadi, informasi atau instruksi. Eksternalnya ada makanan ayam siap saji. Bagian pendukung, gudang atau bagian pembelian, terus pelayan atau kasir, dan stok tersedia melayani. Selanjutnya di persyaratan jabatan, dari judulnya persyaratan jabatan untuk posisi karir atau koki. Pertama tuh pendidikan, formalnya minimal lulusan SMA atau SMK. Non formalnya pelatihan penggunaan mesin kasir atau sistem pos atau layanan dasar pelanggan. Pengalaman kerjanya minimal 6 bulan sebagai kasir atau koki, diutamakan di bidang makanan dan minuman. Pengalaman dalam transaksi tunai dan non-tunai, keahlian wajibnya itu mengoperasikan mesin kasir atau pos cepat dan akurat. Terampil dalam memasak dan komunikasi efektif dengan pelanggan. Sikap dan etika kerjanya itu teliti saat menghitung uang atau transaksi. Tahan bekerja di bawah tekanan, ramah, sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di slide yang selanjutnya itu ada natur dan skop kasir atau pelayanan. Judulnya itu natur dan skop. Kesalahan potensial, terus jenis-jenis kesalahan yang umum terjadi itu ada salah input nominal, tidak memberikan kembalian, lupa mencetak struk, atau tidak membuat laporan kas. Akibatnya selisih kas,
Terus hilangnya kepercayaan pelanggan, kesalahan laporan keuangan, cara mengatasinya dengan mengecek ulang struk dan transaksi, menghitung ulang uang, melaporkan ke atasan mengikuti SOP. Masalah umum dan solusinya itu, masalahnya ya pelanggan bayar dengan uang mat rusak. Pengambilan keputusannya itu tolak uang tersebut, panduannya itu SOP dan pelatihan. Terus ada sistem post error, dengan pengambilan keputusannya itu minta bantuan teknisi, dan panduannya itu ada SOP darurat. Selanjutnya ada selisih uang, dengan pengambilan keputusannya itulah hitung ulang koordinasi shift. Untuk panduannya itu lapor ke manajer SOP. Kebutuhan sulit dan penting itu, sulitnya itu menentukan apakah menanggung selisih kas atau melapor ke manajer. Terus pentingnya itu menolak uang rusak dan menghentikan transaksi sistem pos terganggu tanpa izin. Ada struktur jabatan dan bisa dilihat pada gambar yang tertera. Kemudian ada persyaratan jabatan, yaitu pendidikan formal, SMA, dan sarjana. Kemudian pendidikan non formal, yaitu pelatihan barista atau kursus kopi. Adapun pengalaman, yaitu 1 tahun di bidang perkopian. Keahlian, meracik kopi manual dan mesin espresso, pelayanan pelanggan, pengetahuan dasar tentang jenis kopi, dan teknik seduh. Dan nature and scope bisa dilihat juga pada gambar. Dan ada tambahan untuk bagian C, yaitu keputusan paling sulit, menghadapi pelanggan yang tidak puas atau komplain tentang rasa kopi. Kemudian ada yang terakhir D, keputusan penting, memastikan konsistensi rasa kopi termasuk memilih teknik penyeduhan yang tepat.